Perang Dunia Kedua adalah saksi bisu dari evolusi pesat teknologi militer. Tank, dengan lapisan bajanya yang kokoh dan mesin yang menderu, menjadi simbol kekuatan di medan perang. Namun, tidak semua tank mampu menjawab tantangan yang dihadapinya. Desain yang terburu-buru, perhitungan strategis yang keliru, dan perubahan taktik perang yang cepat membuat beberapa tank menjadi beban bagi pasukan mereka. Desain yang kurang matang seringkali menjadi penyebab utama kegagalan. Tank-tank yang terlalu berat, lamban, atau memiliki perlindungan yang tidak memadai mudah menjadi sasaran empuk musuh. Selain itu, perhitungan strategis yang keliru juga berperan besar. Tank yang dirancang untuk pertempuran terbuka, misalnya, mungkin tidak efektif dalam pertempuran perkotaan. Perkembangan perang yang cepat juga menjadi tantangan besar. Taktik Blitzkrieg yang mengandalkan kecepatan dan manuver membuat tank-tank berat menjadi kurang relevan. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan taktik seringkali menyebabkan tank-tank menjadi usang sebelum waktunya. Faktor logistik juga tidak dapat diabaikan. Produksi massal tank membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Jika rantai pasokan terputus, maka produksi akan terhambat dan pasokan suku cadang menjadi langka. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas kisah di balik beberapa tank yang dianggap gagal dalam Perang Dunia Kedua. Mulai dari tank-tank Italia yang didera oleh desain yang kurang optimal, hingga tank-tank Soviet yang terlalu kompleks. Mari kita lihat. Italia, di bawah kepemimpinan Mussolini, memiliki ambisi besar untuk menjadi kekuatan militer utama di Eropa. Sayangnya, industri pertahanan mereka, terutama dalam hal produksi tank, tidak sekuat negara-negara lain seperti Jerman atau Uni Soviet. Beberapa contoh tank Italia yang dianggap gagal antara lain. M13. Tank medium ini menjadi tulang punggung pasukan lapis baja Italia. Namun, M13 memiliki beberapa kelemahan serius. Perlindungan armornya relatif tipis, mesinnya tidak terlalu bertenaga, dan senjatanya, meriam 47 mm, dianggap kurang memadai untuk menghadapi tank-tank musuh yang lebih modern. M15. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja M13, Italia mengembangkan M15. Meskipun memiliki armor yang sedikit lebih tebal dan meriam yang lebih besar, tank ini masih memiliki masalah mobilitas dan keandalan. M14. Tank ini dirancang sebagai tank pengintai. Namun dengan persenjataan yang terbatas berupa senapan mesin dan perlindungan yang tipis, M14 terbukti tidak efektif dalam pertempuran. Mengapa tank-tank Italia gagal? Itu disebabkan desain kurang optimal, kualitas material buruk, kurangnya inovasi, dan logistik yang buruk. Membuat kegagalan tank-tank Italia memberikan kontribusi signifikan terhadap kekalahan pasukan Aksis di Afrika Utara dan Italia. Tank-tank Italia seringkali menjadi sasaran empuk bagi tank-tank Inggris dan Amerika Serikat yang lebih modern dan handal. Ketidakmampuan tank-tank Italia untuk memberikan dukungan yang efektif bagi infanteri juga menghambat kemajuan pasukan Aksis. Uni Soviet memang terkenal dengan produksi tank dalam jumlah besar. Namun, dalam perlombaan untuk mempersenjatai diri, seringkali kualitas dikorbankan demi kuantitas. Di beberapa pedesain tank Soviet yang terlihat mengesankan di atas kertas, ternyata memiliki kelemahan fundamental di medan perang seperti T-35. Tank berat ini dirancang sebagai benteng bergerak, dilengkapi dengan beberapa menara dan senjata. Namun, bobotnya yang sangat besar membuatnya lambat dan mudah menjadi sasaran empuk artileri. Dari 61 unit yang diproduksi, hanya sedikit yang hilang selama invasi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Sebagian besar rusak karena masalah mekanis. T-26, meskipun lebih ringan dan lincah dibandingkan T-35, tank ini masih memiliki beberapa kelemahan. Perlindungan armornya relatif tipis, dan senjatanya yang meskipun cukup untuk melawan tank ringan, tidak sekuat senjata yang dimiliki tank-tank Jerman seperti Panzer III dan Panzer IV. Dan T-60 sebagai tank ringan, tank ini dirancang untuk kecepatan dan manuver. Namun, perlindungan armornya sangat tipis, dan senjata berupa sebuah meriam 20 mm. Hanya efektif melawan infanteri dan kendaraan lapis baja ringan. Selain masalah spesifik pada setiap model, ada beberapa kelemahan umum yang ditemukan pada banyak tank Soviet, yaitu kualitas material yang rendah, sering mengalami masalah mekanis dan doktrin militer Soviet yang menekankan pada serangan besar-besaran dengan jumlah tank yang sangat banyak,
seringkali mengabaikan pentingnya taktik dan dukungan infanteri. Hal ini membuat tank-tank Soviet menjadi sasaran empuk bagi taktik Jerman yang lebih fleksibel. Contoh lainnya adalah KV series. Meskipun dianggap sebagai tank yang sukses, terutama dalam hal perlindungan armor, namun tank ini juga memiliki kelemahan. Bobotnya yang sangat berat membuat mobilitasnya terbatas dan produksi massalnya terhambat oleh kesulitan teknis. Selain tank-tank Italia dan Uni Soviet, Perang Dunia Kedua juga menyaksikan sejumlah tank dari negara-negara lain yang dianggap gagal atau tidak memenuhi ekspektasi. Beberapa di antaranya adalah Diston Tank dari Amerika Serikat. Tank eksperimental ini dirancang dengan konsep yang sangat unik, yakni memiliki roda yang dapat ditarik untuk meningkatkan mobilitas di medan yang sulit. Diciptakan oleh William D. Diston, bos perusahaan traktor Caterpillar. Desain Diston Tank berbentuk kotak dari baja tebal yang diletakkan di atas traktor. Tank ini diawaki 3 orang dan dilengkapi senjata 37 mm di menara dan senapan mesin kaliber 30 di lambung. The Diston Tank memiliki mesin diesel 4 silinder yang menghasilkan 47 tenaga kuda dan dapat melaju hanya 6,5 mph. Namun, desainnya yang terlalu kompleks dan berat membuatnya sulit diproduksi secara massal serta kurang efisien di medan perang. Tančík Vzor 33P1 dari Cekoslovakia. Berbekal mesin 2 liter yang menghasilkan 31 tenaga kuda, tank ini bisa melaju hingga 9 mph off-road dan 20 mph on-road. Kelemahannya adalah 2 kru yang mengoperasional tank ini dipastikan akan tersiksa. Sebab mesin tank satu bilik dengan kru, sehingga berisik, bau, dan berpotensi beracun di dalam ruang yang sangat sempit, yang juga berisi perbekalan, seperti amunisi. Visibilitas kru tank ini sangat terbatas, sehingga hampir mustahil untuk berkoordinasi dengan orang lain di unit. Penembak juga tidak dapat menembakkan senjatanya dengan kecepatan lebih dari 7 mph. Masalah mekanis juga mengganggu kemudi, membuatnya rentan macet. Tank ini pada akhirnya mangkrak. Panzer 68 dari Swiss. Dengan berat 44 ton, Panzer 68 relatif kecil dan ringan untuk ukuran tank tempur utama. Ukuran senjata yang dimiliki juga lebih kecil dan lapisan bajanya rentan terhadap senjata anti-tank. Masalah besar lainnya adalah cacat desain. Sistem radio mengganggu sistem rotasi menara elektronik, menyebabkan operasi yang tidak menentu dan memaksa pengguna mematikan radio saat membidik dan menembak. Desain kotak roda gigi juga tidak memungkinkan pengemudi untuk berpindah ke posisi mundur sebelum berhenti total. Hal ini bisa menjadi masalah serius saat melarikan diri dari posisi dihujani tembakan. Panzer 68 tetap beroperasi meskipun ada beberapa kekurangan. Versi pemutakhiran Panzer 68/88 diluncurkan, namun tank ini tetap dianggap belum mumpuni di medan perang. A38 Valiant dari Inggris. Meski British Challenger terbaru adalah senjata canggih mematikan dalam pertempuran, tapi tidak dengan tank A38 Valiant di era Perang Dunia Kedua. Tank ini bergerak lamban, dengan tongkrongan tinggi dan kurang persenjataan. Tank ini bahkan mendapat julukan tank terburuk sepanjang masa, Maus dari Jerman. Tank besar dengan berat 188 ton dan tinggi 3,6 meter, lebar 3,6 meter, serta panjang 10 meter. Tank ini dilengkapi dengan senjata 128 mm yang mampu menembak hingga 2,2 mil. Prototipe pertama memiliki mesin laut diesel Mercedes-Benz 20 silinder, tetapi gagal bergerak lebih cepat dari 8 mph. Prototipe kedua dibangun dengan mesin V20, 1200 tenaga kuda yang lebih bertenaga, tetapi juga gagal mencapai kecepatan lebih dari 12 mph. Tank ini sengaja didesain berukuran besar untuk dapat meluncur ke arah garis musuh dan menerobos di bawah tembakan. Tapi ukurannya membuatnya tidak memungkinkan untuk dibawa dengan kereta api. Beratnya tank juga tak bisa melintasi jembatan. Selain itu, tantangan mesin menjadikannya tak berkembang karena harus mendorong beban besar. Secara keseluruhan, 150 unit tank Maus dipesan. Tetapi pada 1944, sumber daya terlalu langka dan program dibatalkan. Saat ini Maus menjadi koleksi museum di Rusia. Jika dianalisis lebih dalam, mengapa tank-tank di atas dianggap gagal? Beberapa faktor utama yang berkontribusi antara lain, desain yang rumit seringkali membuat tank menjadi rentan terhadap kerusakan
dan sulit diperbaiki di medan perang. Selain itu, produksi massal menjadi lebih sulit dan biaya produksi pun meningkat. Tank yang terlalu berat cenderung lambat, sulit manuver, dan membutuhkan infrastruktur yang kuat untuk mendukung operasinya. Lapisan baja yang tipis atau tata letak komponen yang buruk membuat tank mudah ditembus oleh senjata musuh. Senjata utama yang kurang kuat atau jumlah amunisi yang terbatas membuat tank kurang efektif dalam pertempuran. Tank yang dirancang tanpa mempertimbangkan taktik dan strategi perang yang akan dihadapi cenderung kurang efektif di medan perang. Selain faktor desain, ada juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah tank, seperti bahan baku yang buruk, pengerjaan yang asal-asalan, dan kontrol kualitas yang lemah dapat menyebabkan kerusakan pada tank dan mengurangi performanya. Ketersediaan suku cadang, bahan bakar, dan amunisi yang terbatas dapat menghambat operasional tank di medan perang. Kru yang tidak terlatih dengan baik tidak dapat memaksimalkan potensi tank yang mereka gunakan. Perang Dunia Kedua adalah periode eksperimentasi yang intens dalam pengembangan tank. Banyak desain yang inovatif muncul, namun tidak semuanya berhasil. Kegagalan tank-tank di atas memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan antara perlindungan, mobilitas, dan firepower dalam desain tank. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti produksi, logistik, dan pelatihan juga harus diperhatikan untuk memastikan keberhasilan sebuah tank di medan perang. Sampai jumpa di video selanjutnya.